Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Haifa Lutfia dari jurusan Manajemen Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai PKM yang telah saya buat dengan judul Hospital Information Management atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit berbasis aplikasi. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang teknologi berkembang dengan sangat pesat. Di era industri 4.0 ini, penerapan teknologi modern seperti halnya teknologi fiber atau fiber teknologi dan sistem jaringan integrasi atau integrated networking dapat mempermudah pekerjaan di setiap aktivitas masyarakat, baik hal ekonomi, produksi, hingga pelayanan termasuk rumah sakit. Pada saat ini, populasi penduduk semakin meningkat. Dengan populasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, membuat kemungkinan banyaknya masyarakat terkena penyakit juga meningkat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana rumah sakit merupakan suatu hal yang sangat penting. Rumah sakit merupakan suatu institusi yang menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi seluruh kalangan masyarakat, serta memiliki peran yang penting dalam kesehatan. Semakin meningkatnya populasi masyarakat, maka rumah sakit juga dituntut untuk meningkatkan tingkat pelayanan, terlebih lagi apabila pihak rumah sakit sudah mencapai kapasitas maksimum. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, maka akan terjadi penumpukan pasien. Oleh karenanya, sistem informasi manajemen rumah sakit pada suatu wilayah harus dikembangkan, sehingga terbentuk suatu komunikasi antar rumah sakit. Dengan adanya komunikasi tersebut, penanganan terhadap kasus penumpukan pasien akan mudah teratasi. Sistem ini dapat diterapkan di rumah sakit di suatu wilayah, sehingga bila suatu rumah sakit sudah mencapai kuota maksimum, maka pasien dapat diarahkan ke rumah sakit lain yang terdekat. Lalu selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu perangkat atau objek seperti sensor, software yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan mentransferkan data dengan tujuan berkomunikasi, menghubungkan, mengendalikan, serta bertukar data. Kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa bantuan manusia dan komputer dengan menghubungkan koneksi internet. Lalu yang kedua ada SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM-RS merupakan sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasi seluruh aliran proses layanan rumah sakit berupa jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi yang akurat, serta merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Lalu yang terakhir ada aplikasi. Aplikasi mobile merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan di perangkat seluler seperti smartphone. Aplikasi dapat didefinisikan sebagai program yang dapat dijalankan atau digunakan bahkan jika pengguna beralih dari suatu tempat ke suatu tempat lainnya dan memiliki ukuran yang kecil. Aplikasi mobile ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel, PDA, ponsel, smartphone, dan perangkat sejenisnya. Perangkat keras yang digunakan dalam Hospital Information Management ini adalah smartphone aplikasi yang dapat berjalan pada perangkat mobile seperti operating system atau OS yang ada pada perangkat tersebut. Selanjutnya, ada tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu koleksi data. Pada tahapan ini yaitu pengumpulan data berupa SIM-RS di suatu wilayah. SIM-RS itu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pada suatu wilayah. Lalu yang kedua yaitu perancangan awal. Di perancangan awal ini meliputi setelah pengumpulan data di tahap pertama, lalu di tahap kedua ini
meliputi cara kerja sistem atau alur kerja aplikasi. Mungkin lebih jelasnya di sini ya. Di cara kerja aplikasi. Yang pertama itu ada halaman awal atau tampilan awal aplikasi. Di tampilan awal ini ada dua pilihan, yaitu pilihan dokter dan pilihan rumah sakit. Jika kita mengklik pilihan dokter, maka yang muncul yaitu memberikan tampilan jadwal praktek dokter, baik jam dan rumah sakit. Di sini tuh bisa digunakan untuk kita apabila kita pengen tahu gitu, ingin tahu apa jadwal dokter, misal dokter A prakteknya jam berapa dan di mana. Karena kan ribet juga ya kalau misalkan harus nyari di Google satu-satu, kadang ada yang nggak akurat juga gitu. Di sini tinggal one click, satu klik, ya Anda semua gitu bisa tahu. Lalu yang kedua itu pilihan rumah sakit. Di sini jika klik pilihan rumah sakit, maka muncul memberikan tampilan rumah sakit mana yang kosong atau yang kosong dan tertekan. Lalu setelah itu jika kita klik rumah sakit yang terdekat, maka akan muncul pemberitahuan pendaftaran. Tinggal klik pendaftaran, maka kita sudah terdaftar di rumah sakit tersebut. Jadi tinggal datang dan sudah ada gitu kamarnya, nggak perlu ribet-ribet lagi daftar ini tuh. Lalu ada opsi juga penjemputan dengan ambulan. Ini opsional. Jika mau ya tinggal diklik, jika tidak juga ya tidak masalah. Mungkin biar lebih jelasnya ada contoh kali ya. Di sini saya menampilkan contoh dari cara kerja atau cara kerja aplikasi, sistem aplikasinya. Yang pertama yaitu tampilan awalnya. Di sini tampilan awalnya ada dua pilihan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu rumah sakit dan jadwal dokter. Jika kita klik jadwal dokter, maka akan muncul jadwal praktik dokter. Di sini ada beberapa pilihan, karena memang dokter itu banyak ya macamnya, ada dokter umum, dokter spesialis anak, spesialis kulit, saraf, dan dokter-dokter yang lainnya gitu. Nanti bakal muncul gitu, dokter apa yang kita cari di suatu wilayah. Misalkan ya contoh kan di Tasikmalaya gitu. Nanti bakal muncul dokter-dokter yang ada di Tasikmalaya. Misal kita klik dokter spesialis anak, klik nanti muncul jadwalnya seperti ini. Dokter XXX ini jadwal beliau praktek itu hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 4 sampai dengan jam 6 sore di rumah sakit A dan di rumah sakit B. Dan dokter selanjutnya gitu. Jadi kayak dokter spesialis anak A, B, C, D sampai banyak itu di Tasik bakal muncul semua gitu ya. Oke, kita sudah, nanti kita tinggal datang aja karena kita udah tahu jadwal prakteknya, ada jamnya ya, kita tinggal datang ke sana. Lalu yang selanjutnya ada pilihan rumah sakit. Jika kita klik, maka akan muncul seperti ini gitu. Rumah sakit XXX kapasitas tersedia 8 kamar. Rumah sakit A kapasitas tersedia 32 kamar. Rumah sakit B kapasitas tersedia 23 kamar. C dan seterusnya gitu. Makin atas itu ya, yang atas itu yang ini makin dekat sama kita gitu. Jadi yang atas itu yang terdekat sama kita. Dan makin bawah itu yang terjauh dengan kita. Misal ini rumah sakit X, misalkan 500 meter dari kita gitu, berarti jaraknya kan dekat, maka muncul di paling atas gitu, seperti itu. Contoh kita klik rumah sakit A, nanti akan muncul seperti ini. Apakah Anda ingin mendaftar? Tinggal klik ya, langsung terdaftar di sananya. Terus di sini ada opsi penjemputan menggunakan ambulan gitu. Nanti kalau misalnya kita klik ini, nanti dari rumah sakit yang telah kita pilih akan datang ambulan gitu, menjemput ambulan ke kita. Ini bisa dipakai di hal-hal yang benar-benar urgent gitu. Kalau enggak juga nggak masalah, nanti kita tinggal datang sendiri aja karena udah mendaftar ya, tinggal tunjukin bukti ini kita sudah mendaftar. Oke, ke tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu pembuatan aplikasi. Ya, di tahap ini dilakukan
pembuatan prototipe atau sistem aplikasinya tersebut gitu. Lalu di tahap yang keempat itu pengujian. Ya pengujian karena di tahap ketiga sudah membuat prototipe, maka dilakukan pengujian dan evaluasi. Pengujian seperti halnya keselarasan data. Lalu apabila ada hal yang kurang, maka dievaluasi hasil dari pengujian yang selanjutnya dapat diperbaiki di tahap terakhir, yaitu penyempurnaan aplikasi atau penyempurnaan prototipe. Mungkin cukup itu ya. Yang terakhir, saya berharap dengan adanya Hospital Information Management ini atau aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan di rumah sakit serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan barusan atau saya sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.